Lalu apa saja tugas dari TNI Angkatan Udara? Merujuk dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tugas TNI Angkatan Udara meliputi: pertama, melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan. Yang kedua, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bahaya Pembelajar semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan Bahaya Pembelajar. Yang kali ini, seperti kita tahu, TNI atau Tentara Nasional Indonesia akan merayakan hari jadinya atau hari ulang tahun TNI, tepatnya di tanggal 5 Oktober ini. Hari ABRI diperingati setiap tanggal 5 Oktober dan menjadi bagian penting sejarah berdirinya TNI sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia. Nah, berikut ini adalah catatan sejarah hari ulang tahun TNI yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Simak video ini hingga tuntas agar bisa menambah wawasan bagi kita semua, oke? Hari TNI atau biasanya disebut juga HUT TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober setiap tahunnya. Angkatan Perang Republik Indonesia tersebut pernah berganti nama beberapa kali, dari mulai Badan Keamanan Rakyat atau BKR hingga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI. Sejarah dari Hari TNI bermula sejak awal pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan saat itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 silam, muncullah ide untuk membentuk institusi yang bisa melindungi negara pada bidang militer khususnya. Dikutip dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertajuk Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia tahun 1995 silam yang pernah ditulis oleh seorang bernama Pamor Raharjo. Ide ini untuk membentuk institusi militer saat itu dan disampaikan oleh dua anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yaitu Abi Kusno, Cokro Sujoso, dan Oto Iskandar Binata. Itu tepatnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 silam. Gagasan tersebut sempat ditolak waktu itu karena kondisi negara yang belum sangat stabil dan juga kondusif tentunya. Namun, negara pada akhirnya membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau disingkat BPKKP tepatnya pada tanggal 20 Agustus yang bertugas menampung bekas anggota pembela tanah air atau PETA dan juga HEIHO tentunya. 2 hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 22 Agustus, dibentuklah BKR sebagai bagian dari BPKKP. Seiring waktu berjalan, institusi tersebut dibedakan menjadi 3 bagian, yakni BKR Darat, BKR Laut, dan Jawatan Penerbangan. Di dalam BKR sendiri terdapat para pemuda yang sebelumnya bergabung dalam pasukan PETA dan juga HEIHO dan Kaigun juga lain-lainnya. Mereka bekerja sementara waktu dalam wadah BKR dan dipersiapkan menjadi prajurit negara di masa yang mendatang. Tujuannya tentunya seperti itu. Lalu hari pembentukan Angkatan Perang pun tibalah waktunya. Seiring dengan kondisi darurat yang saat itu menimpa dan dengan kondisi yang cukup penting. Tepat pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 silam, pemerintahan Indonesia secara resmi mengubah BKR saat itu menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR.
Institusi militer tersebut dibentuk sebagai respon atas kedatangan tentara Inggris saat itu ke Indonesia setelah Jepang menyerah kalah tanpa syarat kepada sekutu. Tentunya kedatangan tentara Inggris tersebut dimanfaatkan oleh Belanda sebagai pintu untuk kembali menjajah Indonesia waktu itu. Lalu, tepat pada tanggal 6 Oktober tahun 1945 silam, Presiden Soekarno mengangkat Supriyadi yang merupakan tokoh peta untuk menduduki jabatan Menteri Keamanan Rakyat dan sekaligus pemimpin tertinggi TKR waktu itu. Tujuan dibentuknya TNI menjadi lebih jelas saat itu. Pembentukan angkatan militer tersebut pun bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara dan tentu saja mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Terlebih lagi pada masa-masa awal kemerdekaan saat itu ya. Sejarah terbentuknya TNI pun secara kronologis sejarah dibentuknya sebagai angkatan bersenjata RI telah melalui jalan panjang dan tidak mudah sejak proklamasi digulirkan pada saat kemerdekaan di tanggal 17 Agustus tahun 1945 silam. Nama yang dipakai untuk menyebut angkatan perang ini mengalami beberapa kali pergantian. Berikut adalah sejarah Hari TNI secara data dan catatan sejarah. Tanggal 19 Agustus tahun 1945, 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan yang pernah digulirkan, para pimpinan pemuda di Jakarta menyusun rancangan dekrit pembentukan tentara Indonesia sebagai kelengkapan negara yang telah diproklamasikan saat itu. Dan upaya pembentukan angkatan militer resmi negara ini dilakukan sekaligus untuk menghadapi penguasa yang dari Jepang yang saat itu masih lengkap persenjataannya. Dikutip dari catatan Sugeng Istanto dalam buku Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional yang diterbitkan tahun 1992 silam. Tepat di tanggal 22 hingga 23 Agustus tahun 1945 silam, rancangan dekrit pembentukan tentara ini kemudian diubah menjadi maklumat pembentukan suatu badan keamanan yang pernah digulirkan oleh Adam Malik dan ditulis dalam riwayat dan perjuangan sekitar proklamasi kemerdekaan dan diterbitkan pada tahun 1970 silam. Maka dibentuklah Badan Keamanan Rakyat saat itu atau BKR, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 silam. Saat itu BKR pada awalnya hanya disisipkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang telah didirikan sebelumnya agar tidak membuat penguasa Jepang curiga. Alih-alih pembentukan BKR direstui oleh Presiden Soekarno waktu itu, dan sehari kemudian, yakni tepatnya pada tanggal 23 Agustus tahun 1945 silam, dan juga terdiri dari BKR darat dan juga pembentukan BKR laut dan juga udara. Kendati begitu, BKR belumlah ditempatkan sebagai angkatan bersenjata reguler waktu itu, melainkan hanya untuk menjaga keamanan saja dan tidak lebih dari itu. BKR juga bukan merupakan institusi yang dibebani tanggung jawab sebagai pertahanan negara. Dan dikutip hal ini oleh catatan Tahana Sution dalam bukunya bertajuk Tentara Nasional Indonesia Jilid 1 yang diterbitkan pada tahun 1970 silam. Tepat di tanggal 5 Oktober tahun 1945, seiring kedatangan pasukan sekutu yang waktu itu diboncengi oleh Belanda dengan wujud NICA atau NICA, dan fungsi BKR pun akhirnya ditingkatkan melalui maklumat pemerintah saat itu di tanggal 5 Oktober tahun 1945. Nama BKR pun diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dari TKR dan terdiri dari dalamnya sebagai TNI Angkatan Darat dan pada catatan sejarah TNI AD tahun 1945 hingga tahun 1973. Tanda resmi pembentukan TKR inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari ulang tahun TNI dan diperingatinya setiap tanggal 5 Oktober setiap tahun. Inilah konon mengapa HUT TNI diperingati pada tanggal 5 Oktober. Tepat di tanggal 7 Januari tahun 1946, pada tanggal 7 Januari tahun 1946, sebutan Angkatan Perang Republik Indonesia mengalami lagi perubahan untuk menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang disingkat sebagai TKR. Dan pada tanggal 26 Januari tahun 1946 pun sampai sebulan waktu itu, tepatnya di tanggal 26 Januari, diterbitkan pula maklumat untuk terjadinya kembali pergantian nama menjadi Tentara Republik Indonesia yang disingkat dengan TRI. Dan hal ini ditegaskan kembali pada catatan Ahmad Eryono dan kawan-kawan, dan catatan ini dikeluarkan pada tahun 1985 silam.
Tepat di tanggal 3 Juni tahun 1947, nama untuk menyebut Angkatan Bersenjata Indonesia lagi-lagi berganti. Tepatnya di tanggal 3 Januari tahun 47 tersebut, TRI atau TRI tadi berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia dan disahkan oleh Presiden Soekarno saat itu. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman ditunjuk sebagai pucuk pimpinan TNI, dan hal ini pernah tertuang dalam catatan Kronik Revolusi Indonesia Jilid 3 tahun 2001 diterbitkan oleh Pramudia Anantatur dan kawan-kawan. Tepat di tanggal 27 Desember tahun 1949 silam, setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda melalui konferensi meja bundar saat itu atau KFB, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejalan dengan itu, maka dibentuk pula Angkatan Perang atau RIS, APRIS. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 silam, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sehingga APRIS tadi berganti nama lagi menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Dan di tahun 1962, sejarah ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermula ketika Presiden Soekarno menghendaki penyatuan nama antara Angkatan Perang dan juga Kepolisian. Dan saat itu dikutip dari situs web resmi dari TNI sendiri, penyatuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan peran organisasi keamanan dari negara dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Tujuannya dan maksudnya memang baik. Namun, penyatuan ini tidaklah membuat peringatan Hari ABRI berubah tanggal. Perayaan Hari ABRI tetap dilakukan setiap tanggal 5 Oktober. Tepat di tahun 1998, seiring runtuhnya rezim Orde Baru saat itu dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan sejak era reformasi di tahun 98 silam, maka 3 angkatan militer yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dikembalikan lagi menjadi TNI serta terpisah dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang memiliki institusi tersendiri. Kita bahas apa saja tugas dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 silam. Tentunya pasti banyak yang belum tahu kan? Tujuan dibentuknya TNI atau Tentara Nasional Indonesia menurut Undang-Undang selaras dengan fungsi dan tugasnya. Meskipun pembentukannya telah diresmikan sejak lama pada awal kemerdekaan silam, ketentuan tertulis terkait tugas dan fungsi TNI mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi TNI termuat dalam Undang-Undang atau UUD Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Dengan demikian peran TNI yang paling pokok adalah menjaga pertahanan negara. Namun, tugas pokok TNI ini tidak hanya berkaitan dengan perang saja. Ada beberapa tugas TNI selain perang yang juga bermuara pada pertahanan negara juga. Salah satu tugas TNI selain perang adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan tentunya. Secara umum, TNI dibentuk dan juga berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Perincian tersebut terkait peran atau fungsi TNI dijelaskan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan ada 3 peranan TNI yang harus dipatuhi, yaitu meliputi yang pertama, menangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar maupun dari dalam negeri terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang kedua, tentunya sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman-ancaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi di bagian huruf A. Poin yang ketiga, pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dan juga tentunya apa saja tugas pokok dari TNI berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004. Ada 3 tugas pokok TNI, yaitu 1. Menegakkan kedaulatan negara, 2. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya yang ketiga adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman-ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas pokok TNI ini, seperti dijelaskan tadi, ada 2 metode yang bisa dilakukan.
yakni sebagai bentuk operasi militer untuk berperang dan juga non-perang. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tugas dari TNI selain perang juga bisa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, dan juga melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, dan tentunya mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, dan tentu saja membantu tugas pemerintahan di daerah, dan membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Dan tak lupa membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintahan asing yang sedang berada di wilayah hukum Indonesia, dan juga membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, dan juga membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, dalam hal ini termasuk search and rescue. Selain itu, TNI juga membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan atau perompakan, dan juga penyelundupan. Merujuk pada ayat ketiga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ketentuan terkait pemberian operasi militer untuk perang atau selain perang harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Lalu apa saja tugas dari TNI Angkatan Udara? Merujuk dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tugas TNI Angkatan Udara meliputi: pertama, melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan; yang kedua, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; yang ketiga, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; dan yang keempat, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara, dan juga yang lainnya. Lalu apa saja tugas TNI Angkatan Darat? Merujuk dari undang-undang yang sama, tugas TNI Angkatan Darat yaitu: pertama, melaksanakan tugas TNI Matra Darat di bidang pertahanan; yang kedua, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; yang ketiga, tentu saja melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan Matra Darat; yang keempat, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dan yang lainnya. Yang terakhir, apa saja tugas TNI Angkatan Laut? Masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, berikut adalah tugas TNI Angkatan Laut. Yang pertama, melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan; yang kedua, menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional; yang ketiga, sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; dan yang keempat, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; dan yang kelima, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, dan juga melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Demikianlah postingan kali ini. Kami dari channel Balai Pembelajar mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI di tahun 2024 ini. Semoga Tentara Nasional Indonesia semakin solid dan semakin kuat, semakin jaya. Sukses buat TNI. Terima kasih menonton. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.